Ustaz, masih tentang belajar nih Ustaz. Ini kan misalnya seperti kita hari ini yang jumpa langsung sama Ustaz Ferry dan kameramen kita gitu. Kemudian ada orang yang mendengarkan dari video ini, menyaksikan, menonton apakah dia juga sudah belajar namanya Ustaz? Ya, baik. Jadi dari segi sarana ya ataupun cara belajar itu kan banyak sekali ya. Apalagi dengan perkembangan dunia hari ini, kita bisa belajar dari media sosial ya, dengan membaca ataupun dengan mendengar kan, itu pada prinsipnya untuk memudahkan. Nabi dulu juga memotivasi kan, kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, intelektual kan, au muta'alliman, tapi kalau belum sampai ke level itu, jadilah kamu seorang pembelajar ya, muta'alim, pelajar. Walaupun bagi umat Islam itu belajar itu kan tidak ada limit waktu. Minal mahdi ilal lahdi ya. Sejak dari ayunan sampai ke liang lahat pun masih belajar juga kan. Ausanian, ataupun nggak mungkin jadi orang berilmu sulit ya. Belajar pun mungkin waktunya sedikit. Cukup menjadi sami'an, mendengar. Maka dari podcast ini mungkin nanti ada yang mendengarkan. Ya, saya rasa juga itu bisa menjadi sarana pembelajaran. Tapi kata Nabi, wala takun rabi'an. Jangan jadi orang yang keempat. Ya. Apa itu, Ustaz? Orang yang keempat itu ilmunya tidak ada, belajar tidak mau, mendengar pun ya nggak berkenan kan. Jadi ini fatahli kata Nabi, maka kalian akan binasa ya. Jadi binasa ini maksud tentu binasa dengan kebodohan ya. Berarti kalau misalnya kita belajar tentang Islam, baiknya kan pertama tadi kita memang harus belajar dengan guru ya Ustaz ya. Yang baiknya itu Ustaz, jumpa seperti ini kah? Ataukah dia boleh, mungkin orang-orang sekarang kan suka ada yang baca kitab mungkin Ustaz. Baca kitab tapi memang seperti itu tadi, jadinya agak autodidak sih jadinya kan Ustaz. Kemudian ada juga orang yang mungkin ya dari media sosial aja gitu, atau dari ceramah ustadz-ustadz yang ada di podium saat habis maghrib mungkin Ustaz. Itu seperti apa Ustaz? Jadi terkait dengan metode belajar, memang seperti kita sebut tadi bahwa untuk saat ini sangat banyak ya sarana belajarnya ya, dengan waktu yang begitu sempit ya, untuk dunia modern kan. Maka belajar dengan cara membaca itu boleh ya, tapi hal-hal yang sifatnya meragukan, jadi kita perlu konfirmasi. Jadi jangan langsung diamalkan tanpa yakin. Jadi ini mungkin kalau guru pun mengajari sekian banyak orang kan, habis juga waktunya kan. Maka hal-hal yang sifatnya sederhana bisa dipahami, bisa dibaca sendiri. Tapi hal-hal yang sifatnya harus konfirmasi, tabayun, agar kita lebih percaya diri mengamalkan, bahkan nanti untuk masa depan bisa menjadi hujah ya. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Oh, guru saya. Jadi adalah sandaran kita. Tapi kalau kenapa? Kamu kan salah paham nih. Kenapa nggak nanya? Jadi kan, ke bahasa gayunya mati bolai kita. Kalau bisa jangan di kita mati bolanya kan. Masih ada orang yang bisa kita lempar ke sana. Ya, jadi memudahkan kita juga lah sebenarnya. Kalau yang apa namanya Ustaz, yang mungkin sepantaran dengan kami umurnya, usianya Ustaz, kan kalau misalnya kita nulis skripsi kan Ustaz, kan kita literasi nih dari kitab A, kitab B, mungkin pendapatnya, mungkin definisi apalah, misalnya definisi syariat ambil dari buku ini, diambil 3 nih mungkin Ustaz, kemudian dia pahami, kan dia simpulkan, bisa kan seperti itu kan Ustaz. Itu apakah boleh itu di dalam Islam ini Ustaz, belajar Islam maksudnya khususnya? Ya baik. Jadi memang secara akademis ada syarat-syarat ya dalam kita menyelesaikan tugas skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Maka menganalisa itu kan bagian dari perintah juga. Diperintahkan kita untuk berpikir ya. Afala tatafakkarun ya. Jadi
Itu mungkin salah satu salah satu cara kita untuk menghidupkan budaya berpikir dalam Islam dengan cara menganalisa. Namun sifatnya kertas kerja itu kan ada tesis, ada antitesis nanti kan. Walaupun mungkin pendapat kita itu mungkin kurang tepat, nanti akan ada tesis setelahnya yang akan membantah ataupun menyetujui. Jadi saya rasa itu satu budaya yang sangat baik ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kami juga punya lembaga. Itu kita bisa membedakan tamatan S1 dengan tamatan SMA. Dari cara berpikirnya, dari cara menyelesaikan masalahnya. Nah, itu lebih dewasa orang yang sudah pernah kuliah. Ya. Maka kenapa dalam Quran itu banyak sekali itu ya? Afala tatafakkarun, tidakkah engkau berpikir? Afala tatadabbarun, tidakkah engkau merenungi? Afala tatadzakkarun, tidakkah engkau mengambil pelajaran kan? Nah, jadi ini hari ini mungkin kalau kita tidak mengikuti jenjang-jenjang akademis itu ya sulit untuk menganalisa ya. Nah, itu boleh ya. Itu kan bagian juga dari kemampuan maksimal kita ya. Setelah kita membandingkan ya, pendapat ini dengan pendapat itu, akhirnya kita membuat satu kesimpulan. Dalam akademis memang ini yang dituntut. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan syakhsiyatul bahis ya. Jadi dia bukan hanya comot sana comot sini, tulis di skripsinya. Setelah dia ngambil dari yang lain, lalu dia punya pendirian. Itulah kesimpulan tadi lah pendirian dia itu. Dia punya pendirian kan. Mungkin tokoh ini mengatakan seperti ini, tokoh ini mengatakan seperti ini. Lalu dia simpulkan, ternyata yang dimaksud dalam kondisi ini harus seperti ini, kondisinya seperti ini. Jadi itu saya rasa melatih potensi berpikir ya, itu sangat bagus. Makanya saya juga kalau ketemu dengan tengku-tengku kawan-kawan yang dari dayah ya, itu kan kadang awal-awal tuh banyak juga yang anti kuliah ya, anti kuliah kan. Tapi saya motivasi, Tengku harus ambil satu, ambil dua ya. Hari ini alhamdulillah ya, ustaz-ustaz kita kan, Ustaz Pani pun udah S2 deh kan, tinggal S3 lagi kan. Awalnya kan anti juga, nggak mau kuliah. Nah, tapi setelah merasakan nikmat akademis itu, ya akhirnya jadi candu juga ya. Udah S1 pingin S2, udah S2 pingin S3. Biasa kan karena kan banyak juga nih kawan-kawan yang mungkin baru tamat juga dari S1-nya mungkin kan Ustaz. Kan tentu pakai metode yang seperti itu juga di skripsinya mungkin apa segala macam. Kemudian apakah itu dia termasuk ijtihad di mana ketika dia tuh balik ke kampungnya, di mana mungkin dia ditokohkan Ustaz. Ditokohkan di kampungnya, kemudian dia dari apa yang sudah dia teliti itu di sana mungkin gak ada sinyal untuk nanya sama ustadznya yang lain kan gitu kan. Apakah ini dia udah termasuk ke dalam ijtihad dia atau seperti apa nih Ustaz?